Ini menarik mengelola Mm-mm. batasan dan koneksi. Mm-mm. Karena apa ya? Sekarang itu banyak banget orang-orang di sekitar kita itu yang apa ya? Kadang juga lost doll. Mhm. Kayak Ya. semua privacy dan lain sebagainya Mm-mm. apa ya Ya, blow up, terekspos. terekspos. Ada yang udah kayak mungkin ada trauma dan lain sebagainya, mungkin ya kita nggak Mm-mm. tahu. Tapi apa sih mungkin kita Mm-mm. gamblangkan dulu aja Mm-mm. ya, batasan koneksi itu kayak Mm-mm. gimana sih sebenarnya Ya, dalam kehidupan kita ini social life ya. baik. Oke, silakan Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra muslim dimanapun kita berada. Hari ini adalah hari yang mulia insya Allah. Kemudian juga hari ini tanggal Alhamdulillah. 10 Asyura. Bagi yang melaksanakan ibadah semoga diterima Allah dan benar-benar Amin. menjadi bagian dari penghapus dosa kita 1 tahun yang lalu. Amin, amin, Amin. amin. Nah, kita hidup di dunia itu memang lahirnya sendiri kan. Iya. Dilahirkan oleh ibunda kita, Heeh. kemudian setelah itu bahkan ketika kita di usia 4 bulan di dalam kandungan itu ruh sudah Ruh, ditiupkan kepada betul. kita dan kita Masya akan Allah. bertanggung jawab nanti hingga kita di akhirat. Hanya pindah saja ketika Allah mematikan kita. Ya nanti kita pindah alam saja, tapi ruh kita masih tetap akan bertanggung jawab. Nah, dalam perjalanan itu kita ini kan juga makhluk yang sosial. Ingat ketika Nabi Adam saja sendirian di surga, akhirnya ya Allah kasih saya teman dong, gitu kan? Iya, betul. Turun Hawa ya. Akhirnya ada Heeh. Hawa, ibunda Hawa di Ibunda Hawa. sana, kemudian dengan dinamikanya akhirnya menjadi bagian dari cikal bakal kita yang di dunia ini. Nah, sehingga setelah itu kan Allah kasih keturunan hingga sampai kita dan insya Allah nanti sampai di penghujung dunia. Semoga kita tidak menjadi bagian itu karena katanya kan Iya. sejelek-jelek manusia kan. Yang sampai di penghujung itu ya. Betul. Nah, karena kita sebegitunya punya hubungan antara satu dengan yang lain, kemudian muamalah ma'al khaliq, insya Allah pasti itu urusan kita. Tapi muamalah yang ma'al makhluk ini loh, jadi koneksi yang seperti apa yang perlu kita bangun, ya berarti satu, ketika kita betul-betul tahu diri kita sendiri dulu. Saya selalu bilang di forum seperti ini atau dimanapun, ketika kita mengetahui diri sendiri, maka insya Allah tidak akan sulit kita untuk menempatkan diri di siapapun itu yang ada di sekitar kita gitu ya. Bahkan kita kepada makhluk lain pun begitu kan. Ketika kita tahu bahwa si binatang ini berbahaya, maka kita harus bagaimana, kita tahu bahwa jadi harus ada pengetahuan dulu kan. Sebegitu pula ketika kita berhubungan dengan orang-orang di sekitar kita, bagaimana adab kita dengan keluarga, bagaimana kemudian adab kita dengan teman-teman, bagaimana kemudian adab kita saat berada di tempat kerja dan lain sebagainya. Dan khususnya di masyarakat itu menjadi bagian dari mozaik kehidupan kita yang nanti akan tersampaikan dengan pertanggungjawaban yang tadi kita bilang itu gitu. Oke. Dan ini kayaknya ada benang merah ya Ustazah menuju kita ke hari akhir atau Iya. bahkan kontrak hidup kita kan kita nggak pernah tahu ya Betul. usia. Tapi benar-benar ayo deh mitra muslim kita masukkan mungkin ya ke dalam mindset Iya. kita dalam kehidupan ini. Ya yuk kita sertakan Allah gitu Iya, kan. betul sekali. Apapun itu ya usia. Apapun itu. Mau makan, betul. mau ngobrol sama Ustazah, sama mitra muslim. Sederhana ya. Ketika kita bicara koneksi itu apa? Coba. Ketika di depan saya ini ada air gitu ya. Kemudian saya tanya sama anak-anak biasanya, bisa nggak ya air ini bisa berbicara? Kan itu benda mati Ustazah gitu kan. Kemudian kita diskusi ulang yang sampai nanti pada keyakinan bahwa iman itu harus ada dulu sebelum kita percaya banyak hal-hal yang mungkin tidak bisa dijangkau oleh akal kita. Akhirnya kemudian saya kasih cerita bahwa air itu begini, Allah itu memberikan sekian persen dalam tubuh kita begini, makanya kita begini, sehingga kebutuhan tubuh manusia itu yang halal itu akan menjadikan berkah, tapi yang haram itu akan menjadikan kita menjadi manusia yang tidak baik.
baik. Akhirnya mereka, oh iya, coba kursi kita. Kemudian saya cerita ini insya Allah ada di beberapa hadis Rasulullah ketika Rasul waktu itu ingin mengganti mimbar yang ada di Masjid Nabawi kan Mbak V. Kemudian mimbarnya itu merasa keberatan karena harus diganti dengan yang baru, karena sangat senang ketika Rasul duduk di situ, ketika Rasul juga pas khutbah memegang dia. Akhirnya Masya kemudian Allah. Rasul, ya wes gak usah diganti dulu, tapi nanti tetap ada satu masa ajal yang harus kamu tahu. Mungkin kamu lapuk karena usiamu, atau kamu lapuk karena ada misalnya rayap atau apapun itu. Nah, kan koneksinya itu nggak bisa kalau nggak ke Allah, itu tadi yang Mbak Fe bilang kan. Iya, iya, iya. Dan insya Allah loh ya, insya Allah ini kalau kita betul-betul agak sedikit jeli dengan kehidupan kita, coba kita ingat sejak kita bisa mengingat masa kecil kita sampai saat ini, apakah ada yang terputus? Tidak ada. Bahkan mungkin pemikiran kita saat ini itu karena dulu ketika masa kecil kita alhamdulillah mendapatkan perlakuan begini, alhamdulillah kemudian kasih sayang orang tua kita yang luar biasa, sehingga membuat kita akhirnya menjadi tenang. Sampai sekarang pun menghadapi cobaan apapun yang dikatakan orang lain mungkin berat, bagi kita alhamdulillah gitu kan. Nah, itu tidak ada yang terputus sama sekali. Hanya saja ketika nanti kita sudah tidak lagi berada di dunia, hanya 3 amalan yang sudah jelas akan mengantarkan kita. Iya. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak Doa. yang soleh. Doa anak soleh. Mendoakan. Masya Allah. Oke. Terus mau kayak gimana lagi Mitra Muslim ya kalau tidak ada bentuk koneksi yang kita berikan. Tapi ini mungkin kita nanti Ustazah di segmen yang kedua, mungkin yang kita bahas adalah koneksi bersama dengan orang-orang yang di sekitar kita juga ya. Hablum minallahnya kita sudah bahas sedikit gitu. Minanasnya nanti ya Ya, Ustazah. insya Allah. Oke. Baik Mitra Muslim, tapi mungkin nanti setelah jeda berikut ini, dan itu adalah kesempatan Anda untuk bergabung bersama kami ya. Betul. Ustazah istirahat dulu, nanti kita akan sambung lagi. Dan juga untuk Anda Mitra Muslim, jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program Mozaik. Oke, tadi kita udah bahas bersama dengan Sang Pencipta kita, pastinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sekarang kita melangkah yang real di kehidupan ya Ustazah ya. Oke. Masih bersama dengan Ustazah Amdiatur Rahma Mitra Muslim, USHEM, ini praktisi pendidikan dan juga parenting Sekolah Alam Insan Mulia Surabaya. Kita masih tunggu gabungannya loh Mitra Muslim, boleh banget ya. Ayo gabung nih di 0315624555 atau boleh WA itu di 0855300938. Di kolom chat YouTube Suara Muslim TV juga ramekan yuk Mitra Muslim. Ada yang nyimak aja, Masya Allah nambah pengetahuan banget ini. Ada Umi Maryam. Alhamdulillah, terima kasih Umi Maryam. Terima kasih Umi. Kemudian juga ada yang menyampaikan juga dari Mas Rizky, ini keren nih. Yang utama koridor itu satu sih Ustazah, menurut saya harus patuh dengan orang tua sampai akhirnya kita memahami dari ajaran Rasulullah begitu kan. Mungkin ya bisa kita lakukan juga datangi makam orang tua, kemudian baru bisa kemanapun gitu katanya beliau ya, kayak izinnya kalau misalnya orang tua sudah tidak ada. Dari situ juga sudah jelas pakemnya Allah menjadikan Rasulullah SAW ya Muhammad begitu. Nah ini kekasihnya, maka yang paling penting kalau menurut saya membuat orang tua tersenyum, maka nikmatnya akan selalu kita dapatkan. Alhamdulillah, insya Allah. Betul. Ini berhubungan dengan yang tadi 3 yang memang masih tersambung kan ya. Insya Allah begitu memang. Jadi orang tua kita itu adalah pundi-pundi doa kalau saya pakai bahasa begitu. Bahkan ketika tidak ada itu benar-benar kayak kita ketutup gitu doanya, kayak berjuang sendirian. Makanya sekarang Mitra Muslim yang masih alhamdulillah Allah kasih orang tua, maka mari kita menjadikan mereka adalah pundi-pundi doa kita, sehingga betul yang dikatakan Mas Rizky, membahagiakan mereka itu sama dengan melihat senyumnya Allah gitu kan. Jadi ketika beliau berdua berkah memberkahi kita, maka insya Allah berkah Allah pasti otomatis ke kita insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Baik Ustazah, ini kembali lagi ke tema kita gitu ya, mengelola batasan dan koneksi dengan orang. Nah ini yang terkadang kita ini menurut pakar ya Ustazah ya, seorang filsuf yang ya Masya Allah lah, itu pasti kita pernah mendengar
sekarang orang-orang sekarang itu anxiety, angka depresi, kecemasannya itu tinggi Tinggi banget. karena terburu-buru. Ya, Ya terburu-buru tuh bukan berarti terus kita lari kemana-mana gitu, Iya. nggak ya mitra muslim ya. Tapi keburu-buru, nggak sabar untuk tahu hasil yang betul. takdirnya Allah gitu loh. Kan intinya seperti itu. Ya. Kemudian kita ini banyak sekali yang sering punya don-don gitu ya, punya prasangka yang membuat kita itu jadi ya itu tadi ya, cemas dan lain sebagainya. Nah, ini mungkin agak relate ya dengan tema kita gitu, Ustazah. Batasannya terus kayak gimana dan Baik. koneksinya itu kayak gimana? Iya, baik. Insya Allah kalau tidak salah kita minggu lalu juga sudah spill ya terkait dengan 4 emosi dasar yang harus Iya. dikenalkan kepada anak kita. Itu ada marah, ada sedih, ada bahagia, kemudian ada apa ya, satunya kesedihan, bahagia, marah, dan pokoknya dasar lah itu. Nah, ternyata ketika kita berada sudah pada usia-usia mulai remaja kemudian menuju itu ada banyak Mbak, range-nya ada banyak. Dan karena banyak itu yang berhubungan dengan manusia lain itu di situnya. Nah, saran utama ketika kita pengen yang kanan kiri kita itu menerima kita itu sebagai orang positif, ya kita dulu yang positif, sehingga nanti koneksi yang akan kita jalin dengan siapapun itu akan menjadi positif gitu ya. Jadi misalnya kita pengen menjadi orang yang punya teman kita tuh sabar, yuk kita harus sabar dulu, kemudian yang narik sabarnya itu ya karena kita sendiri. Aura kita bisa narik orang betul. ya. Kalau di ilmu kalau tidak salah saya mendengarkan Dr. Aisyah Dahlan yang mengkaji memang parenting, neuroparenting atau apapun terkait dengan keunikan otak yang dikasih Allah, Masya Allah ini ya, itu karena kan otak kita itu sumber untuk mengelola emosi. Karena apa? Dengan pengetahuan yang banyak, dengan pengetahuan yang cukup membuat kita itu paham apa yang harus kita lakukan, maka itulah emosi kita bisa dikelola dengan baik. Nah, bahkan ketika Mbak Hafiz sekarang di sana, kita yang sedang terpisah ini, Maaf Mbak Hafiz merasa gelisah, merasa gundah. Saya itu juga tahu gitu, karena saking dekatnya kita, kemudian jalinan yang sudah terjadi antar kita secara hati dan perasaan itu juga sudah dekat, maka pekerjaan otak kita itu akan lebih mudah menerima rangsangan itu. Makanya kalau kita gini ya, teman kita tiba-tiba saja kayak yang lama tidak berkabar, kemudian gimana ya kabarnya temanku itu. Iya. Nah itu kadang-kadang juga karena tiba-tiba saja itu terkoneksi secara otomatis, mungkin sedang terjadi sesuatu, atau bisa jadi karena beliau di sana juga sedang memikirkan kita. Gitu. Ya Allah. Hanya perlu disadari aja sih. Nah, keunikan inilah yang kemudian harus kita gunakan sebagai sumber ketika kita berkoneksi dengan orang. Karena kita tahu diri kita bahwa kalau saya menghadapi persoalan yang seperti ini, kadang-kadang saya masih emosinya cepetan, sehingga saya harus sumbu pendek. Sumbu pendeknya di sini berarti saya harus sumbu panjang aja deh yang ini. Dan agama itu sangat indah. Allah itu memberikan tuntunan yang luar biasa baik, ya pasti kembali kepada Al-Qur'an dan cara-cara Rasul yang memberikan panduan kepada kita. Nah, sehingga apa yang harus dilakukan ketika kita harus terkoneksi dengan orang-orang baik, ya mari kita menjadi baik dulu. Tapi kan di lapangan tuh kadang-kadang kita nggak hanya ketemu orang baik, terus itu berarti kita nggak baik dong, gitu ya. Ya bisa jadi kita langsung positifkan pikiran. Allah sedang mendatangkan kita kepada energi negatif itu dengan positif kita, karena kita akan menjadikan yang negatif itu menjadi positif seperti kita. Bayangkan. Dan itu saya selalu bilang kepada anak-anak itu gampang. Coba satu kelas ini isinya 24 anak kan. Kemudian kalau kamu sekarang sibuk sendiri, ribut tidak mendengarkan ustadz-ustazah. Kemudian habis itu kamu ngasih tahu teman, apa nggak tambah ribet? Saya bilang. Iya ya usia. Berarti yang perlu dikasih tahu itu siapa? Ya aku sendiri. So everybody has to talk to themselves. Bicaralah pada dirimu, jadilah anak baik untuk dirimu, sehingga kanan kirimu akan bisa menyambung, itu semuanya akan menjadi kebaikan. Akhirnya indah kan? Iya ya, makanya kamu jangan ingetin aku loh, sama aja kan. Lucu kan anak-anak. Kok jadi ingat Pak Kohar ya, jangan ingatkan saya. Jangan dituliskan ingatkan saya. Oke. Baik, Masya Allah. Mitra Muslim ini menarik ya. Dan juga Ustazah, mungkin kita pernah mendengar ini juga ya, 5 big personality. Yes. Nah ini kita generalisir aja ya.
personality setiap orang itu kan beda-beda, Iya. Ustazah ya. Ada yang memang ya dia bisa kita sebut introvert, Iya. extrovert, mungkin agreeableness dan lain sebagainya, banyak kan. Sekarang itu personality yang bisa dipelajari oleh anak-anak kita gitu. Itu tapi untuk menyelaraskan itu semuanya ya kuncinya itu tadi Ustazah Iya. katakan ya. Poin pentingnya dari diri kita ya. Betul. Makanya saya bilang, saya kan ngajar Masya personality sekarang Ah. 2 tahun ini. Ustazah lebih tahu Ya. nih pasti. Iya, artinya kami mengunggah itu menjadi satu mata pelajaran khusus agar kita semua bisa saling Masya Allah. belajar dengan itu. Heeh, heeh. Dan saya bilang, apa sih artinya personality? Saya bilang, person itu seseorang, kualitas saya bilang gitu. Jadi kalau kita belajar ini, maka apa yang perlu kita lakukan? Mengingatkan orang atau diri sendiri? Diri sendiri. Akhirnya Masya Allah ini kisah saya kemarin dapat surat cinta gitu. Senang saya kalau dapat surat cinta dari orang tua ataupun dari anak-anak. Tadi baru ngajar anak kelas 3, kemudian mesti saya kalau ngajar itu digambar terus setelah saya ngajar ini untuk Ustazah gitu, Masya positif Allah. kan dan gitu. Nah kemarin itu saya mengawali, karena baru pertemuan pertama, saya mengawali kita harus sadar bahwa kita ini manusia. Di dalam Al-Quran disebutkan ada 3 bagian, yaitu ada ruh kita, ada akal kita, dan ada jasad kita. Apa sih nutrisinya jasad, apa nutrisi? Nah, ternyata Masya Allah ketika saya cerita terkait dengan ruh yang nanti itu bisa bertanggung jawab pada ini, Nabi kita itu sangat cinta, bahkan ketika di akhir hayat beliau begitu nangis, dan banyak yang nangis, dan dia cerita sama orang tuanya nyampe rumah, Mama aku tadi nangis Ma, soalnya Karena tadi itu ini begini. Nah itu kan sentuhan ya, sehingga koneksi yang kita jalin mungkin tidak secara sengaja, tapi hanya energi positif kita yang kita berikan, maka itu tersambungkan dengan sangat baik. Dan hal-hal itulah yang kemudian kita harapkan tidak perlu dibatasi di dalam hal yang demikian menurut saya. Gitu. Selama kita bisa alhamdulillah memberikan aura positif, maka jangan pernah dibatasi itu, karena bisa jadi salah satu ujung di aura positif kita itu bisa menembus ke negatif itu mengubah menjadi positif gitu. Tetapi nanti mungkin ada beberapa batasan juga, lebih ke etika kayaknya nanti ya. Oke, baik. Nanti deh kita juga pelajari bareng ya Ustazah, karena Ustazah juga menceletuk ada etika ini. Yang sekarang semakin diperdebatkan loh Ustazah, etika ini ya. Dan ini mungkin bisa kita bahas di segmen yang selanjutnya. Baik, seperti apa Mitra Muslim, nanti deh kita akan sambung kembali, tetap bersama kami dalam program Mozaik. Ini menarik banget Mitra Muslim, kita bahas koneksi, kemudian kita bahas batasan diri, dan supaya juga akan ada ya beberapa rules kehidupan kita yang kalau yang kemarin gak bener, kalau tadi kata Ustazah ya ayo kita bareng-bareng gitu ya Ustazah, kita sempurnakan bersama, karena kuncinya kalau kata Ustazah tadi ya dari diri sendiri. Itu tuh Mitra Muslim ya. Oke. Tapi Ustazah itu bagaimana ya kalau misalnya memang kita ini termasuk orang yang enggak deh, aku pengen nutup diri sendiri dulu gitu. Dan supaya apa ya, beberapa hal enggak kita floor terlalu apa ya, lost doll gitu kan, terlalu oke semuanya. Bahkan saya cukup miris Ustazah. Saya pribadi ya itu karena kan dari Malang gitu kan, yang emang ya kalau bisa dibilang kita itu agak apa ya, kalau ngomong itu belak-belakan kayak gitu kan. Ada beberapa kata-kata yang apa ya sekarang itu dibuat seperti biasa gitu loh Ustazah. Padahal mohon maaf ya Mitra Muslim ya, itu tuh termasuk hal yang kayak ya miso dan lain sebagainya gitu loh Ustazah. Hal-hal yang berkata-kata kotor gitu loh, yang tidak baik, dan itu dijadikan anak-anak sekarang itu pembelaan ya biar nyatu sama biar gengnya, gampang, biar bisa diterima. Kan memang kalau remaja kita kan acceptance itu nomor 1 gitu kan, utamalah bagi mereka. Itu gimana ya usia membatasi diri juga. Nah ini kan balik lagi apa yang kita maksudkan dengan visi misi keluarga untuk anak-anak kita itu sangat penting ya gitu, sehingga memang membangun kebiasaan itu
memang agak bersusah-susah payah, tapi kemudian ia yang akan menjadi bagian dari karakter anak-anak kita, itulah yang akan menjadi buahnya ya. Sama seperti tadi pagi saya diskusi dengan anak-anak yang masuk di dalam grupnya tahfidz Quran. Saya bilang ketika kalian menyediakan diri untuk hadir bersama Al-Quran, maka harusnya akhlak kita juga akhlak yang sudah diseimbangkan dengan akhlak Al-Quran. Jadi ketika kemarin kita masih misalnya yang perempuan auratnya kadang-kadang masih belum konsisten, maka harusnya seperti apa. Jadi karena kita nggak bisa ngubah Al-Quran, Al-Quran yang nanti harusnya bisa mengubah kita untuk menjadi yang lebih baik kan gitu. Iya, dan siapa kita yang mau merubah Al-Quran? Gitu kan. Nah, dalam Oke. dalam kehidupan sehari-hari juga begitu. Kita pun tidak mampu loh untuk meminta orang lain melakukan kebaikan dan kebaikan kalau Allah tidak buka gitu Buka kan. kan, iya. Nah, makanya kita tetap menginspirasi saja untuk menjadi bagian dari mungkin hidayah Allah melalui kita dengan item kita gitu ya, dengan perkataan kita, dengan tulisan-tulisan kita, dengan ya perbuatan kita yang terlihat itu semoga tidak menjadi kesombongan tapi menjadi inspirasi saja kebaikan bagi orang lain. Nah, yang kita batasi ya berarti ada area private bagi orang, ada area private bagi kita. Saya miris betul yang disampaikan Mbak V. Saya kemarin tiba-tiba saja di beranda itu ada satu anak yang di talkshow begitu pengakuan terkait dengan maaf kehidupan dia di keluarga. Dia hubungan dengan ibunya tidak baik disampaikan di dalam talkshow itu. Terus kemudian ada hal-hal yang akhirnya memang berujung pada maaf ada harassment di dalam rumah itu yang berlangsung bertahun-tahun. Memang sisi baiknya adalah ia bisa menginspirasi orang untuk berani speak up gitu ya. Tapi di sisi lain kan berarti ada hal-hal yang mungkin akan lebih baik ketika itu betul-betul mediasinya diperbaik dulu supaya nanti ketika orang lain terinspirasi itu bukan bagian yang dia harus cerita, bagian yang seharusnya menjadi bagian keluarga gitu kan. Nah, itu sih yang saya miris hari ini karena pengen semua orang diakui. Iya, eksistensi, ya kan? Betul. Karena pengen diakui itu bahkan hal-hal yang sangat-sangat sederhana pun diposting menjadi sesuatu yang inilah saya gitu kan. Nah, itu yang menurut saya batasan itu etikanya harus di situ. Etika bermedia sosial, etika kemudian dalam pergaulan itu seperti apa. Kita jelas kalau Islam menuntunkan kalau laki-laki harus seperti apa, perempuan seperti apa, pada usia berapa dengan fitrahnya harus bagaimana, itu kan insya Allah tinggal kita banyak ulang lagi baca terkait dengan etika dalam pergaulan seperti apa. Tapi untuk berbuat kebaikan jangan pernah batasi diri. Mau itu. mereka dengan beda agama, mau mereka dengan ini beda ras, suku, betul, asal tetap keimanan itu ada di dalam diri kita masing-masing. Masya Allah. Siap, ini menarik Ustazah. Ada yang kasih pengalaman mengundurkan diri dari sebuah perkumpulan. Jadi beliau ini punya beberapa teman ya, dan sukanya tuh ngobrolin yang klinik-klinik gitu loh Ustazah. Akhirnya saya kan nggak sepemahaman dengan mereka. Saya menarik diri karena saya takut kena pengaruh yang tidak baik. Benar nggak langkah saya Ustazah pencerahannya Bu Erna ini? Masya Allah. Bu Erna, tentu saja kita kan tahu kapasitas kita. Kalau kemudian kita mendengar sesuatu yang setiap kali mengganggu pikiran kita, ya kita harus mengatur diri untuk bisa mundur dari situ. Bahkan ketika kita melihat sesuatu yang mungkin bagi orang lain biasa tapi bagi kita itu sudah mengganggu cara berpikir kita, apalagi hati kita, ya kita sendiri yang harus menerima itu sebagai oh Allah kayaknya sedang menunjukkan saya ini nih, saya harus mundur teratur, tapi tetap terjalin komunikasi dengan baik. Hanya kita mungkin akan mengatakan bahwa ada kesibukan lain yang kemudian tidak bisa lebih akrab lagi di dalam komunitas ini, ya nggak ada masalah. Itu namanya kita menghindarkan diri dari sesuatu yang tidak baik. baik. Dan ini langsung juga ada pertanyaan dari Bu Wati sama Bu Tina. Ini yang agak mirip ya Ustazah. Kondisinya kalau Bu Wati ini di tempat kerjanya beliau gitu ya. Jadi karena semua teman kerja itu kan biasa ya pakai kata-kata yang kadang itu out of the control gitu loh Ustazah ya. Kurang baik. Saya tuh dalam hati ya sudah gitu kan, istighfar juga ketika mereka mengatakan itu astagfirullahaladzim gitu kan. Dan itu malah
berdampaknya ke ibu ini gitu. Hmm. Malah diolok-olok sok suci lah. Padahal saya istighfarnya itu nggak keras loh ustazah. Dan akhirnya saya sering digibahin gitu kan, atau menghina saya. Bu Tina juga sama nih. Jadi berusaha mengikuti Quran dan sunnah Rasul kan ini ustazah. Tapi Ya. kita kadang kurang disukai, bahkan diolok-olok juga. Ya. Karena berbeda dengan yang umumnya. Ya Ya, ya Allah, berarti. berat sih ustazah. Tapi itu pilihan terbaik kami insya Allah. Oke. Tapi kita bahasnya nanti next Oh, setelah oke, jeda. baik. Menarik kan? Ini pertanyaannya sama dan hampir mirip nih, Ya. Mitra Muslimiyah. Jadi jangan kemana-mana, pingin tahu solusinya sesaat lagi. Tetap bersama kami dalam program Mozaik. Gimana Us? Iya. Mungkin ya lingkungan itu kan kita nggak terkadang ya, kita nggak bisa pilih-pilih gitu Ya, loh Ustazah. betul. Heeh. Dan mungkin kita dulunya juga pernah di lingkungan itu dan merasa itu Ya. nyaman. Kita mungkin dapat hidayah dan lain sebagainya, Ya. akhirnya kita hijrah. Bisa kan kayak gitu Ya, Ustazah? betul. Monggo gimana Nah, nih? ya memang saya selalu menganalogikan itu begini ya. Kita ini hidup pasti harus menapaki tangga dari bayi menuju ke dewasa, itu kan harus Allah sedang, dan Allah sudah mengatakan pada kita kamu itu kudu berubah gitu kan. Nah sehingga nikmat Allah yang terbesar ketika kita diberi kesadaran untuk perubahan itu menjadi lebih baik karena di ujungnya kita pengennya husnul khotimah kan gitu. Oke, Nah pasti ya, Mbak. sehingga kalau misalnya ada persoalan yang ada di dalam lingkungan dekat kita, di lingkungan kerja kita misalnya, kita kemudian sudah mulai timbul kesadaran bahwa kita itu ada perubahan yang menuju lebih baik, memang itu alhamdulillah dulu. Yang kedua, perubahan kita itu memang tantangannya yaitu kalau kita pengen baik ya ditantang dengan orang-orang yang mungkin menguji kebaikan kita. Kita kalau pengen sabar ya ditantang dengan orang-orang yang menguji kesabaran kita. Kita pengen cerdas ya ditantang untuk menjadi orang-orang di sekitar kita, atau rasa malas yang datang untuk kita nggak mau baca gitu. Iya betul. Nah, dari situ maka satu, ketika kita berubah betul-betul harus kuatkan diri dulu, sehingga ketika lingkungan kita belum berubah itu kita masih bisa mengadaptasi satu dua hal yang kemudian tidak langsung orang melihat kita perubahannya drastis. Maka orang akan melihat kita energinya berangsur-angsur satu demi satu ada perubahan, dan orang tidak akan merasa kaget dengan itu. Bahkan begini Mbak, pernah nggak Mbak V ngalami kayak gini? Oh kalau ketemu sama Mbak V itu nggak bisa kalau kita gini, kayaknya kalau ketemu sama Mbak V itu harusnya diskusinya nanti itu tema-tema yang begini gitu kan? Ya lah itu kan tidak bisa kalau kita bawa perubahan itu secara drastis gitu kan? Iya betul. Maka ketika berada di dalam satu lingkungan kerja yang konsisten yang kita lakukan, misalnya kayak tadi saya istighfar tapi ya masih tetap aja dapat olokan gitu ya. Iya. Ya konsisten saja di situ, tinggal mungkin kayaknya suara saya masih kedengar orang, maka bismillah dengan hati-hati kita tetap melakukan itu, nanti akan tersambungkan kok energi kita itu, pasti insya Allah tersambungkan, karena itu jelas kita punya potensi di dalam tubuh kita itu elektromagnetnya kalau tidak terganggu ya semuanya akan disambungkan oleh Allah kepada orang di sekitar kita. Nah istiqomah itu penting, kemudian tetap menjaga teplo seliro ya kalau bahasa ininya. Misalnya ada orang komentar begini, kalau komentarnya mendukung alhamdulillah, kalau komentarnya belum mendukung ya sudahlah, nanti itu berarti ujian hati kita gitu. Dan tidak bisa proses itu akan berhenti 1-2 hari saja, tidak mungkin itu bisa. Iya. Dan apa ya, nggak bisa instan juga ya Ustazah ya. Betul. Bahkan kalau kita pernah dengar ceramah para ustadz atau ustazah, karena kita kan punya kewajiban untuk terus menyiarkan kebaikan juga ya betul. Ustazah ya, sekecil apapun bidang kita atau apapun itulah siapapun kita gitu. Jadi kalau mungkin ya kita tidak sanggup untuk mewarnai orang lain, ya jangan sampai kita yang terwarnai. Ya udah, tugas kita itu dulu deh ya. Betul. Ya saya selalu bilang begini, Hamdia kamu tuh siapa? Ya Allah. Kamu itu hanya diberi kesempatan yang kemudian kalau nggak kamu gunakan dengan baik itu kamu akan kehilangan segalanya. Maka ketika kesempatan sehat, kesempatan bisa membaca, kesempatan ini dan orang-orang di sekitar kita butuh itu, ya bismillah kita kasih gitu kan. Tapi jangan pernah berharap bahwa semua orang yang mendengar
mengeluarkanmu itu nanti akan ya langsung jadi baik, atau Yes, minimal kita berusaha jadi inspirasi yang baik gitu kan. Oke. Kita fokus di situ bahwa kita sudah ngomong ini, makanya saya selalu hati-hati ketika kita bicara begini. Kadang-kadang saya buka lagi rekaman kita itu soalnya gini Mbak Fe, ya Allah kemarin aku ngomong kayak gitu, terus aku ini ada celah begini, harus ditutup lagi gitu ya. Allah sedang meminta kita untuk kembali evaluasi diri, itu penting. Maka kamu jangan sok-sok wis baik ngono. Yes. Itu. Ini pembelajaran banget ya Ustazah, apalagi untuk orang-orang yang ya Masya Allah ya diberikan Iya. amanah oleh Allah seperti Ustazah bersama dengan murid-muridnya. Kan kita yang di depan ya ya, Iya. yang memberikan semangat, kasih ilmu juga, edukasi dan lain sebagainya, itu baik. berat juga. Bener banget. Masya itu. Allah. Ya kalau yang mau kita simpulkan misalnya di dalam diskusi kita ini kan, satu, ketika kita insya Allah hubungan dengan Tuhan kita itu sudah bagus, Allah ketika kamu menjalin hubungan kita dengan Allah itu sudah sangat bagus, maka insya Allah yang lain-lain itu akan mengikuti kebagusannya. Meski tetap luangkan bahwa kita itu manusia biasa yang tetap ada makhlul khata' wan nisyan, tapi kalau sudah sadar ya mari kita balik lagi supaya konsistensi menjadi energi positif itu tadi tetap terjaga. Bayangkan ketika kita datang di satu tempat kemudian semua orang menyambut kita dengan baik, itu kan pilihannya kamu energinya baik atau kamu sedang ditantang Allah untuk kamu sombong atau tidak dengan begini. Oke, baik Mitra Muslim, yuk deh bareng-bareng ya kita bersama-sama untuk bisa menjadi sosok yang lebih baik lagi. Amin, Lebih baik amin ya lagi. rabbal alamin. Dimulai dari diri sendiri. Sendiri. Oke, baik Ustazah. Iya. Ini waktunya yang tidak banyak lagi, jadi sudah terbatas. Kita sudah di penghujung. Mungkin bisa, tadi kan kesimpulannya udah nih. Kita kasih semangat aja deh untuk Mitra Baik. Muslim bisa mengelola batasan dan koneksi dengan orang lain. Silakan. Baik, Bismillah, batasan kita kepada Allah itu hampir tidak ada, bahkan tidak ada sama sekali. Kita mau minta apapun sama Allah itu Allah senang. Itu yang perlu kita lakukan supaya kita nggak jadi orang sombong. Oh karena aku sudah sehat maka aku nggak minta kesehatan. Enggak. Setiap kali kita bangun tidur maka apapun yang kita minta kepada Allah mari kita lakukan. Itu yang pertama. Batasan hubungan dengan Allah itu tidak ada insya Allah. Ketika Anda membatasi diri dengan Allah maka bisa jadi Allah malah akan membatasi dengan kita, dan itu sebuah petaka. Itu yang pertama. Yang kedua, cinta kita kepada Rasulullah itu yang kadang-kadang fluktuasinya itu ya sholawatnya kadang-kadang hanya milih hari Jumat saja. Kemudian tolong setiap hari tetap itu. Yang ketiga, ketika sama manusia tidak ada batasan untuk menjadikan kita baik dan mereka baik dengan inspirasi yang kita lakukan. Tetapi kalau itu sudah menyentuh akidah maka batasannya kita akan tahu, kembalilah kita kepada Al-Quran dan Sunnah. Tapi dengan muamalah ma'al makhluk kita tetap semuanya bisa tanpa batas dalam arti kebaikan. Tapi kalau sudah mulai ada pengaruh-pengaruh ya mundur kayak tadi ibu-ibu yang sudah berpengalaman, ya mundur. Itu batasannya di situ saja. Nggak usah sampai membenci, itu malah nanti rugi kita. Betul, penyakit hati lagi ya Us. Gitu. Baiklah. Oke, baik Mitra Muslim, saya percaya Anda semuanya adalah orang-orang yang mampu ya mensyukuri kehidupannya sekarang dan mampu berubah untuk jauh lebih baik lagi di kemudian hari. Dan pastinya jangan lupa ya untuk kita sematkan Allah begitu dalam setiap langkah kita ya Ustazah ya. Insyaallah. Insyaallah. Sehat selalu Us. Baik, insyaallah. Sehat selalu. Mitra Muslim dimanapun juga sehat selalu ya. Oke. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Pak Fe. Oke, baik Mitra Muslim, kita harus akhiri dulu program mosaiknya. Saya Fidelita Putri pamit undur diri. Di ruang gatekeeper juga ada produser saya Elsa Karunisa, kemudian juga ada Kang Yuda Setiawan ya. Ini yang udah satset tadi ya menemani selaku videografer kami. Terima kasih yang sudah melihat tayangan kami dalam YouTube. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, dan dengan memujimu kami bersaksi tiada Tuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Kami memohon ampun dan bertaubat kepadamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.